Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 521. Pria pewaris kaya itu bernama Eddie King, seorang siswa SMA yang juga seumuran dengan Cynthia Zimmer. Dia adalah tipikal berandalan. Keluarganya sangat kaya dan dia sudah mengendarai Porsche 718 meskipun usianya sudah lanjut. Dialah yang mengatur pertemuan malam itu. Jika bukan karena dia, siswa lain tidak akan bisa menghabiskan waktu mereka di sini. Tempat seperti Dorset Empire KTV akan menelan biaya ribuan dolar hanya untuk satu malam. Tujuan Eddie malam itu sederhana, yaitu membuat Cynthia mabuk dan kemudian mengambil beberapa foto dirinya yang menggembirakan. Gadis-gadis muda di sekolah takut akan hal ini. Begitu mereka diperas dengan gambar-gambar itu, mereka akan menjadi gadis kecil yang patuh. Cynthia mengenakan pakaian yang diberikan teman baiknya, dengan tas selempang kecil dan rok yang sangat pendek. Penampilan itu menunjukkan kulit putihnya yang seputih salju dengan kedua kakinya saling menempel. Eddie praktis ngiler saat melihat pemandangan itu. Cynthia tidak terbiasa mengenakan pakaian seperti ini, dia kemudian dengan canggung duduk dan tenggelam dalam pikirannya. Kakak iparku ada di sini. Jika aku tidak pergi sekarang, kakakku akan memarahiku. Aku akan memberinya beberapa ratus dolar untuk pergi, dan memberitahunya untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukanmu. Kita berada di tahun terakhir SMA dan ada begitu banyak tekanan untuk belajar lebih banyak. Jika kita tidak berpesta cukup keras, bagaimana kita bisa berharap untuk melakukannya dengan baik dalam ujian kita nanti? Itu namanya sekolah dan keseimbangan hidup. Kamu harus melepaskan ketegangan, kamu tahu. Eddie menatap wajah cantik Cynthia. Hatinya tidak bisa menunggu kegembiraan terjadi tetapi dia memaksakan pikiran itu saat ini. Ayo kemari. Ayo main game minum. Teman baik. Cynthia sudah terbuang sia-sia, mereka telah berteriak dan bermain game sejak mereka tiba di sana. Sejujurnya, rencana mereka cukup sederhana, membuat Cynthia Zimmer mabuk. Hanya Cynthia yang berpikiran sederhana yang tidak tahu bahwa dia adalah mangsa mereka untuk malam itu. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka dan Harvey York masuk. Kamu sebenarnya siapa, Pak Tua? Apa yang kamu lakukan di sini? Anak laki-laki lain berdiri dan memarahi Harvey. Secara alami, mereka ingin pamer di depan para wanita. Harvey mengabaikan mereka dan melihat sekeliling ruangan, akhirnya mengarahkan pandangannya ke Cynthia. Cynthia, ayo pulang. Hahaha. Kamu saudara ipar Cynthia. Aku mendengar bahwa kamu adalah menantu yang menumpang, sekantong sampah yang tidak berharga. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kamu persis seperti yang dikatakan rumor. Eddie bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada Harvey York dan tertawa gila. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Cynthia merasa malu luar biasa pada saat itu, dia berharap ada lubang di tanah untuknya menancapkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Mengapa saudara perempuanku memintanya untuk datang menjemputku? Ini sangat memalukan. Dia bahkan tidak ingin memiringkan kepalanya untuk melihat Harvey. Tidak mudah untuk masuk ke lingkaran sosial kecil yang dia miliki di Backwood, memiliki beberapa yang disebut teman. Tapi setelah kedatangan Harvey, dia akan diganggu dan diperlakukan sebagai lelucon di masa depan. Cynthia sangat membenci Harvey. Harvey, di sisi lain, tidak menyadari apa yang dipikirkan anak-anak. Penghinaan dan ejekan juga tidak berarti apa-apa baginya. Ayo. Harvey menatap Cynthia. Cynthia mengangkat kepalanya dan menatap Harvey. Aku tinggal dengan teman-temanku, kamu bisa kembali tanpaku. Aku akan kembali sendiri nanti. Kakakmu menyuruhku untuk menjemputmu. Mari kita pulang. Jangan biarkan orang tuamu mengkhawatirkanmu. Nada bicara Harvey bisa ditoleransi, tapi dia sudah mulai gelisah. Cynthia sudah memintamu untuk pergi, kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tuli? Enyahlah. Siapa yang memberimu hak untuk menjemput adik ipar kami?
Benar. Eddie dapat mengantarnya kembali nanti, itu bukan urusanmu. Keluar dari pandangan kami sekarang juga. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan mematahkan kakimu. Aku menantangmu. Itu bukan urusanmu. Keluar sekarang. Beberapa teman dan bawahan Eddie memarahi sambil menunjuk Harvey. Bab 522. Melihat Cynthia Zimmer yang tampak tidak aman pada saat itu, Harvey York segera menyadari maksud dari apa yang disebut pertemuan itu. Para siswa nakal tidak membuang waktu lagi dan berencana untuk melakukan hal-hal keji pada Cynthia. Hanya Cynthia yang bodoh, berpikir bahwa dia hanya bertemu seorang pengagum. Sebelumnya, orang-orang mengejarnya kembali di Niumhi tetapi Zimmers cukup terkenal, sehingga tidak ada yang berani melawan mereka. Tapi tempat macam apa Bakwood itu? Bajingan dan orang suci bercampur di sini, bahkan miliarder tidak dapat menangani mereka sendiri di suatu tempat. Seperti ini. Seorang lokal seperti Eddie King memiliki 2 suite bernilai jutaan, mengapa dia peduli dengan latar belakang seorang gadis muda dari keluarga miliarder? Pergi, Harvey. Aku tidak ingin kembali, kamu bukan bosku. Cynthia berteriak padanya seolah dia berniat untuk tidak pergi sama sekali. Harvey mengerutkan kening, dia siap untuk membawa pulang Cynthia dengan paksa. Bang! Pada saat itu, pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka lebar. Seorang pria ditendang dan dikirim terbang melalui pintu masuk ruangan. Ada apa denganmu? Semua orang mengenali pria itu sebagai teman sekelas mereka dan pergi untuk membantunya. Seorang wanita membuntuti di belakangnya dengan wajah bengkak merah. Seseorang telah menamparkan wajahnya beberapa saat yang lalu. Wanita itu berkata sambil menangis. Seseorang baru saja melecehkanku setelah aku pergi ke toilet. Dia memarahi pria yang membelaku dan ini terjadi padanya. Wah. Sebelum wanita itu bahkan bisa selesai menangis, beberapa remaja nakal dengan santai masuk ke dalam ruangan. Oh, siapa yang menyangka? Sejak kapan Dorset Empire KTV memiliki begitu banyak wanita imut? Mereka semua juga siswa. Kami siap malam ini, teman-teman. Mata para gangster berbinar setelah melihat Cynthia. Mereka memandangi sepasang kaki putih pucatnya dengan tidak hati-hati dan tidak sabar untuk memegangnya. Kalianlah yang mengalahkan teman sekelas kami. Eddie berkata dengan dingin setelah berjalan ke arah mereka. Dia adalah tuan kecil di sekolah. Bagaimana mungkin dia bisa menutup mata ketika bawahannya diganggu di hadapannya? Selain itu, dia memiliki 10 teman sekelas laki-laki lain yang berdiri di belakangnya, mengapa dia takut pada beberapa gangster? Ada juga wanita yang hadir. Secara alami, mereka ingin membuat mereka terkesan dan mereka semua mendapat dorongan adrenalin yang tiba-tiba. Ya, itu aku. Kau punya masalah dengan itu. Seorang gangster sedang menggantung rokoknya sambil mengukur Eddie dengan gembira. Kau berlutut sekarang dan meminta maaf, atau kami memukulmu sampai kau jatuh. Eddie siap mengambil inisiatif di depan Cynthia, berharap dia akan jatuh ke pelukannya tanpa banyak usaha. Hahaha. Bocah, apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah beberapa siswa ingin memukuliku sampai aku jatuh? Mereka pikir itu menguntungkan memiliki angka di saat seperti ini. Hahaha. Jika mereka ingin memainkan game ini, ayo temani mereka. Para gangster tertawa terbahak-bahak. Pergi, bawa anak-anak itu ke sini. Beritahu bos bahwa ada beberapa gadis sekolah yang harus ditangkap, mari kita bersenang-senang bersama. Eddie dan yang lainnya terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan gangster itu. Segera setelah itu, puluhan gangster membanjiri ruangan itu. Bahkan ada yang memegang pipa besi, mereka menggebrak lantai sambil melambai. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Mereka dengan sabar menunggu bala bantuan sambil melihat siswa dengan ejekan. Para siswa belum pernah bertemu dengan situasi seperti ini sebelumnya. Bau urin telah menyebar ke seluruh ruangan, seseorang ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Eddie mencoba untuk mendominasi dan bertindak keras tetapi dia gemetar di sepatu botnya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pada saat itu. Bab 523. Klep, klep, klep.
Gangster di depan mengulurkan tangannya ke arah wajah Eddie King menepuknya dengan lembut sambil tersenyum tipis. Nak, bukankah kau orang yang sombong? Kau pikir kau liar bukan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau masih ingin bawahanku berlutut? Bos, ini salahku. Aku salah. Aku yang bodoh. Eddie adalah orang yang tahu batasnya, dia langsung menyerah. Suara lututnya yang membentur lantai bergema di seluruh ruangan. Penting baginya untuk pamer, tetapi sangat penting untuk melindungi hidupnya. Tamparan. Gangster di depan menamparkan wajahnya, lalu mengambil botol bir di atas meja dan mengayunkannya ke kepalanya. Suara botol bir yang menabrak kepalanya membuat kepalanya terbuka lebar. Eddie melolong putus asa, tetapi dia hanya berlutut di tanah, tidak mampu berdiri sama sekali. Ruangan itu sepi seperti kuburan. Para pemuda ceroboh sebelumnya gemetar di sepatu bot mereka pada saat itu. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Para siswa penuh dengan diri mereka sendiri karena jumlah mereka membuat para gangster kewalahan, tetapi bagaimana mereka masih bisa bertindak dengan cara yang sama setelah melihat lusinan dari mereka berkerumun sesudahnya. Pada saat itu, para siswa dengan sedikit keberanian telah jatuh ke lantai dengan berlutut. Beberapa siswa gemetar tanpa henti, mata mereka dipenuhi ketakutan dan hampir menangis. Pikiran apapun yang mereka miliki tentang pamer dan meninggalkan kesan baik pada gadis-gadis itu segera dibuang keluar jendela. Lebih baik kau berlutut sekarang. Siapapun yang berdiri, aku akan memberitahu mereka bagaimana rasanya darah menetes ke wajah mereka. Para gangster segera mulai melakukan pekerjaan mereka. Tidak lama kemudian, beberapa siswa yang masih berdiri ditendang hingga berlutut. Gadis-gadis itu tidak berbeda. Mereka berpelukan sambil berlutut di lantai, lebih ketakutan daripada anak laki-laki itu sendiri. Sebenarnya, tatapan tidak bermoral para gangster tidak pernah meninggalkan gadis-gadis itu. Pada saat itu, hanya Cynthia Zimmer yang memiliki keberanian tersisa dalam dirinya. Dia dilahirkan dalam keluarga besar, dia akan memiliki beberapa pengalaman dengan ini. Dia secara tidak sengaja melihat ke belakang. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana Harvey York berakhir di sofa di sudut jauh sambil duduk dengan kaki disilangkan, mengetuk lututnya. Tempat duduknya terlalu kabur, bahkan para gangster tidak melihatnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari sekantong sampah yang tidak berharga. Aku tidak percaya bahwa menantu yang menumpang ini sangat ketakutan, kakakku sangat tidak beruntung telah menikah dengannya. Kesan baik Cynthia yang tersisa untuk Harvey sebagian besar telah hilang setelah melihatnya berusaha mati-matian untuk menyelamatkan kulitnya. Aku, Cynthia Zimmer, akan menikah dengan pria sejati. Pahlawan sejati seperti Prince York yang legendaris. Cynthia kemudian berdiri dan menatap para gangster di depannya dan tidak bisa menahan kata-katanya. Pergi sekarang. Atau aku akan memanggil polisi. Hehehe. Kalau begitu, lakukanlah, nona muda. Lakukan dan aku akan datang untuk memelukmu. Hahaha. Seorang gangster berjalan ke Cynthia dengan wajah mesum, berpikir untuk membelai kakinya. Tamparan. Cynthia memberikan tamparan backhand kepada gangster itu. Dia sangat bingung. Para gangster lain melihat apa yang terjadi dan langsung tercengang. Bahkan Harvey melihat situasi di depannya dan juga menunjukkan kebingungan di matanya. Harvey tidak banyak berinteraksi dengan adik iparnya, dia tidak berpikir bahwa kepribadiannya begitu berani. Dia telah menyukainya. Aduh, itu sakit. Gangster itu memegangi wajahnya tetapi tidak marah. Yang penuh semangat adalah favoritku. Teman-teman, beri aku bantuan. Aku akan bersenang-senang malam ini. Baik. Hahaha. Lagi pula, kau selalu tipe yang kuat. Para gangster bergumam satu sama lain sambil tertawa gila tanpa rasa malu sama sekali. Mereka secara alami ingin para siswa mati di telapak tangan mereka. Bahkan jika Cynthia dengan berani mengayunkan tangannya ke salah satu dari mereka, mereka tidak akan terlalu peduli. Apa gunanya hanya memiliki wanita yang patuh? Wanita yang melawan lebih menyenangkan. Karakter besar mana yang berani memukul salah satu anak buahku di wilayahku?
Pada saat itu, beberapa pria bergegas masuk dengan gema teriakan keras mereka. Vokalis itu botak dengan tubuh penuh tato, bersama dengan rantai emas besar di lehernya. Bos Hart. Seluruh tubuh Eddie bergetar begitu melihat pria itu. Dia adalah manusia serigala di jalanan. Rumor mengatakan bahwa dia hanya datang ke Backwood selama sekitar 1 bulan sebelum dia berjuang untuk wilayahnya. Keluarganya juga konon terlibat dalam kebaikan dan bisnis sampingan. Dia saat ini adalah karakter ambisius dan tangguh di jalanan Backwood. Bab 524. Ayo, Brother Chad. Silahkan lewat sini. Bos Hart hanya menemani pria lain hari itu. Tepat ketika semua orang berkerumun, mereka melihat seorang pria mengenakan jas hitam dan kacamata hitam berjalan ke dalam kotak. Coffee Chad. Eddie King hampir pipis di celana begitu melihat pria itu. Paling-paling, Bos Hart hanyalah seorang pemimpin pendatang baru dari para preman yang disewa. Tapi Coffee berbeda. Rumor mengatakan bahwa pria itu memiliki kemampuan luar biasa. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, dengan banyak orang melayani di bawahnya. Bahkan Bos Hart hanyalah bawahannya yang rendah hati. Brother Chad, Bos Hart, mereka semua di sini adalah gadis sekolah. Mereka semua lucu dan menggemaskan. Hehehe. Gangster di depan jeli terhadap gadis-gadis itu. Bos Hart menunjukkan ekspresi cabul di wajahnya dan terus-menerus mengalihkan pandangannya ke beberapa gadis. Coffee di sisi lain memiliki beberapa kesopanan yang menyerupai bos, dia bahkan tidak menatap gadis-gadis itu dan dengan santai berkata, "Bawa 2 yang paling cantik ke kamarku." Hidupnya hampir hancur oleh Harvey York karena dia merindukan Mandy Zimmer selama berada di Niumhi. Tapi dia adalah orang yang cerdik. Setelah ditempatkan oleh Tyson Woods, dia meminta untuk direkrut di bawah sayapnya. Dia dikerahkan di Backwood oleh Tyson pada saat itu untuk mendirikan pos terdepan di sini. Dia sangat berhati-hati pada hari-hari biasa, dia akan selalu tunduk dan mengangguk kepada bos geng lain di Backwood. Tapi di depan beberapa siswa hari itu, dia tidak terlalu peduli dengan statusnya. Dia hanya berpikir untuk menghilangkan stresnya setelah beberapa lama. Bos Hart mendengarnya dan berkata, "Gadis-gadis itu tetap di sini. Buang anak laki-laki itu setelah memukuli mereka sampai menjadi bubur. Siapapun yang menyebarkan berita tentang ini, seluruh keluarga mereka akan kacau." Tidak. Para siswa ketakutan. Gadis-gadis itu bahkan menangis, mereka adalah siswa, bukan idiot. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi jika mereka tetap tinggal. Bahkan tubuh Cynthia yang pemberani pun menggigil ketakutan. Dia lebih baik mati daripada dimanfaatkan oleh para gangster itu. Para siswa laki-laki juga gemetar tanpa rasa, ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk melarikan diri, apapun yang akan terjadi pada gadis-gadis itu sama sekali tidak masalah bagi mereka. Tidak ada yang mengira bahwa pertemuan KTV belaka akan berakhir seperti ini. Eddie berlutut di tanah ketika dia mendengar bahwa Dewi yang dia coba pegang akan dinodai, dia bahkan belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal yang sama dulu. Brother Chad, Bos Hart. Tolong kasihanilah. Bos Hart tertawa. Seseorang di sini benar-benar tahu tentang kita. Brother Chad dan Bos Hart adalah pemula baru Backwood. Siapa yang tidak tahu tentang kalian berdua? Eddie dengan cepat menjawab. Bagaimana anak kecil sepertimu tahu tentangku? Kata Coffee sambil tersenyum tipis dan menilai Eddie. Brother Chad, ayahku adalah Alvin King. Dia makan bersamamu sebelumnya. Eddie menjawab dengan cepat. Oh, Alvin King yang menjual makanan laut. Kurasa aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kata Coffee dengan tenang. Semua siswa menghela nafas lega setelah mendengar ini. Semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, semua memandang Eddie dengan penuh kekaguman. Meskipun keluarga Tuan King menjual makanan laut dan tubuh mereka berbau amis, mereka memiliki pengaruh besar di kota. Di saat-saat genting seperti ini, orang dinilai dari kegunaan kemampuannya. Pada saat itu, cara gadis-gadis itu melihat Eddie telah berubah secara drastis. Itu adalah kekaguman dan penyembahan. Bahkan Cynthia mulai memandangnya secara berbeda.
Dibandingkan dengan saudara iparnya yang sekantong sampah tidak berharga, citra Eddie tampak begitu mulia dan perkasa. Cynthia merasa jantungnya berdetak kencang. Mungkin dia akan merasa bermartabat untuk menetap sebagai pacar Eddie. Bab 525. Setelah merasakan tatapan para siswa ke seluruh tubuhnya, terutama Cynthia Zimmer, Eddie King merasa seperti mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar. Dia tanpa sadar berdiri, membungkuk dan mengangguk. Brother Chad, Bos Hart, ayahku banyak berbicara tentangmu. Dia mengatakan bahwa kalian berdua adalah pahlawan literal di jalanan. Kalian berdua berada di posisi teratas dalam pekerjaanmu. Kalian tidak akan membuat segalanya lebih sulit bagi anak-anak biasa sekarang, bukan? Brother Chad, tolong jangan membuatku terlihat buruk hari ini. Biarkan masa lalu berlalu, apakah itu baik-baik saja denganmu? Itu adalah kesalahan teman sekelasku hari ini dan aku sangat meminta maaf. Aku akan meminta ayahku untuk mengatur meja dan mentraktir bosmu dengan makanan yang enak. Bagaimana kedengarannya? Eddie menunjukkan wajah penuh kebanggaan setelah selesai dengan pidatonya. Meskipun ayahnya berada di bisnis makanan laut, dia sudah menjadi jutawan, cukup banyak gangster membutuhkannya untuk memberikan kesempatan dan memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Karena itulah Eddie berpikir bahwa cukup menggunakan nama dan reputasi ayahnya. Kecuali Covey Chad dan Bos Hart tidak makan, mereka harus menghormati otoritas ayahnya jika mereka ingin bertahan hidup di jalanan. Ruangan itu terdiam sesaat. Saat itu, Eddie sedang meletakkan tangannya di belakang kepala dengan wajah bangga, siap dipuja oleh para gadis. Covey tenggelam dalam pikirannya saat dia menilai Eddie, dia kemudian tertawa kecil. Menarik, anak kecil berani pamer di depanku akhir-akhir ini. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia harus berlutut di depanku. Kau bahkan tidak layak bagiku untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu. Covey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Eddie dan mengirimnya terbang, beberapa gigi keluar dari mulutnya dan wajahnya bengkak seperti babi. Pada saat itu, semua orang yang hadir membeku dan semua harapan telah hancur. Semua orang mengira Eddie bisa menyelamatkan mereka, tapi... Hicks. Semua siswa putus asa, beberapa gadis sudah menangis diam-diam, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin melempar Cynthia ke bawah bas hari itu, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan terjebak dalam situasi yang sama dengannya. Ini semua salahmu. Kamu sial. Petik 2. Benar. Jika Anda telah menerima proposal Tuan Raja, kami tidak akan berada di sini sekarang. Cynthia, izinkan aku memperingatkanmu. Jika kami dicemarkan oleh orang-orang ini, kami tidak akan selesai denganmu. Ketika kami kembali ke sekolah, kami akan menyebarkan berita bahwa Anda bajingan. Hicks. Gadis-gadis yang jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam semuanya menyalahkan Cynthia, mereka tidak pernah berpikir bahwa merekalah yang bersalah. Cynthia membeku di tempat. Kenapa aku? Apa yang saya lakukan sehingga Anda menyalahkan saya? Hanya karena aku tidak menerima lamaran Eddie King. Jika bukan karena kalian semua menyuruhku datang, aku pasti sudah sampai di rumah sekarang. Rumah. Tatapan Cynthia tanpa sadar bergeser ke arah Harvey York pada saat itu. Dia masih menyilangkan kakinya di atas yang lain. Kotak itu remang-remang, dia benar-benar tidak bisa melihatnya jika dia tidak melihat dari dekat. Sampah yang tidak berharga. Pengecut. Jika ada orang lain yang menjadi saudara iparku, bahkan anjing sungguhan, dia akan mencoba menyelamatkanku. Hanya menantu yang tinggal ini yang bisa menjadi tidak berharga ini. Cynthia sedang berpikir keras. Ayo, bawa yang ini ke saudara Chad. Bos Hart menunjuk Cynthia sambil tersenyum licik. Beberapa gangster segera berjalan ke arahnya sambil menggosok-gosokkan tangan mereka, sekuat mungkin. Aku sudah selesai. Air mata Cynthia menetes di wajahnya, mungkin ini akhir untuknya. Ini adik ipar saya, siapapun yang menyentuhnya, mati. Yang lain bukan urusan saya, lakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Petik 2. Nada dingin bergema di seluruh kotak pada saat itu, bersama dengan aura superioritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan pria itu. Dalam waktu singkat, mereka semua memfokuskan pandangan mereka jauh ke dalam kotak. Di sana, siluet sedang duduk santai di sofa, dengan dingin mengamati semua yang telah terjadi, seolah-olah dia adalah seorang raja, memandang rendah para petani. Bab 526. Para gangster membeku pada saat itu karena sikap pria itu. Bos Hart menjadi sangat marah setelah beberapa saat dan berkata, "Pergi. Seret pria itu ke sini. Pamer di depan Brother Chad. Dia pikir dia siapa?" Dengan perintah Bos Hart, gangster yang hendak membelai paha Cynthia Zimmer berjalan menuju Harvey York dengan kepala miring dan mengulurkan tangannya ke arahnya dengan maksud untuk menariknya keluar. Harvey, dengan tatapan dingin, mengulurkan tangannya sebagai tanggapan, dengan santai meraih pergelangan tangan gangster itu. Retakan. Dengan sedikit putaran, Harvey segera melepaskan pergelangan tangan gangster itu. Ah! Teriakan mengerikan bergema di seluruh ruangan. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama ketika mereka melihat telapak tangan gangster dipelintir dengan aneh. Keringat dingin menetes di wajah semua orang. Seberapa kuat pria ini? Cynthia juga tercengang oleh pemandangan ini. Dia tahu bahwa Harvey memiliki gelar orang gila di keluarga Zimmer. Dia sering mengambil benda dan menabrakkannya ke Zack Zimmer tanpa alasan apapun, sampai-sampai Zack mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa Harvey akan melakukan pertarungan yang bagus ketika dia akan melempar tangan. "Kau berani menyentuh anak-anakku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Bos Hart mengeluarkan raungan yang menggelegar, bersiap untuk bertarung. Harvey Chad berjalan di depan dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu terburu-buru, kita belum mengetahui orang ini, mari kita coba mencari tahu siapa dia untuk saat ini." Sejak Harvey berada di bawah Tyson Woods, dia lebih berhati-hati saat melakukan bisnisnya. Dia benar-benar takut secara tidak sengaja menyinggung setiap karakter besar di Buckwood. Pada saat itu, para gangster berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah. Tapi Harvey masih duduk dengan kaki disilangkan tidak menggerakkan otot. "Nyalakan lampunya." Harvey memerintahkan. Segera, lampu di dalam ruangan semua dinyalakan. Semuanya terlihat dari dalam. Harvey sedang duduk di sofa, dia tampak tidak terpengaruh. Ekspresi wajahnya kurang lebih sama. Melihat pria itu masih muda dan tampak asing, Bos Hart mulai berteriak marah pada pria itu. "Kau pikir kau siapa? Apakah kau berani duduk di depan Brother Chad? Kau mau mati? Dia sudah selesai." Cynthia menghela napas panjang. Bahkan jika kotoran ini bisa bertarung, dia mungkin sudah mati. Bisakah dia melawan 100 orang sendirian? Tamparan. Sesuatu yang mengejutkan terjadi pada saat berikutnya. Wajah Harvey berubah sepucat hantu dalam sekejap. Dia tidak berpikir dua kali dan mengayunkan backhand ke wajah Bos Hart. Dan dia segera berlutut di depan Harvey. Jika Harvey melempar backhandnya hanya sedikit mengejutkan. Kemudian pemandangan dia berlutut di depan Harvey benar-benar mengejutkan. Melihat Harvey berlutut di depan seseorang telah membuat Bos Hart langsung tercengang. Cynthia juga sedikit tercengang, dia tidak bisa bereaksi dengan baik pada situasi itu pada saat itu. Para gangster dan siswa sama-sama menjadi lamban, tidak tahu apa yang mereka lihat. Kotak itu sunyi senyap, kamu bahkan bisa mendengar pin jatuh ke tanah. Bam, bam, bam. Harvey mengulurkan tangan dan mengetuk meja di depannya. Setiap kali dia mengetuk, tubuh Harvey akan gemetar dengan sendirinya. Pada ketukan ketiganya, Harvey sudah merayap di lantai. "Kau menjadi sangat ambisius," kata Harvey dengan tenang. Harvey menunjukkan senyum yang lebih mengerikan daripada seringai apapun setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Apakah pantas untuk bersuka cita karena dipuji oleh pria ini? Jika Harvey punya pilihan, dia berharap dia tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam ruangan ini. Bahkan ketika bosnya, Tyson Woods akan bertemu dengan pria ini, dia hanya bisa memberi hormat kepada pria ini. Harvey sudah bisa membayangkan seperti apa posisi pria ini. Dia tidak berarti apa-apa di depannya. Belum lagi saat hidupnya akan segera diakhiri olehnya.
Bos Hart bingung setelah melihat Covey bertingkah aneh. Bro Tercat, apa yang terjadi dengan kakimu? Apakah kamu ingin aku membantumu berdiri? Covey meraih kepala Bos Hart, lalu membantingnya dengan marah ke tanah yang dingin. Berlutut. Semua orang berlutut saat ini juga. Bab 527. Buk, buk. Para gangster tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak akan berani untuk tidak menurut karena Covey Cat memerintahkannya. Pada saat itu, tontonan beberapa lusin orang yang berlutut terasa seperti adegan film yang sebenarnya, benar-benar mengejutkan. Bos Hart memegangi kepalanya, meskipun tidak dapat memahami situasinya juga, dia juga berlutut di depan Harvey York. Dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Para gangster pada saat itu semua mencoba menebak identitas sebenarnya dari pria yang duduk di sofa pada saat itu. Pemula bakut berlutut. Bukankah pria ini terkenal kejam dan tanpa ampun? Eddie King benar-benar terkejut. Dia tahu betul siapa yang diwakili Covey dan Bos Hart. Miliarder seperti ayahnya bahkan tidak memiliki rasa hormat, tetapi saudara ipar Cynthia Zimmer entah bagaimana membuat mereka berdua berlutut di lantai. Menantu yang legendaris ini sehebat itu. Eddie sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, pandangan Cynthia terhadap Harvey telah berubah dari kebencian dan penghinaan menjadi rasa ingin tahu dan kekaguman. Dia tidak pernah berpikir bahwa sampah tidak berharga yang merupakan saudara iparnya yang menumpang adalah sejantan ini. Di matanya, pria ini penuh pesona dengan aura misteri yang mengelilinginya. Jika dia tahu bahwa kakak iparnya sejantan ini, dia akan mencoba untuk lebih dekat dengannya. Gadis-gadis lain yang melihat Harvey juga memujanya. Bukankah ini pahlawan legendaris yang tiada taranya? Apakah dia jagoan? Pria ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan siswa muda yang biasanya mereka hubungi. Dia penuh dengan karisma. Dan dalam situasi seperti ini, perilakunya bahkan lebih karismatik. Pasti sudah yang kedua kalinya, kata Harvey dengan tenang. Covey berbaring di tanah dengan wajah tertanam kuat di lantai. Dia ingin mengambil keuntungan dari istri Harvey sebelumnya, dan kemudian adik iparnya. Dia mencari kematian itu sendiri. Tuan York, saya salah. Covey gemetar di sepatu botnya. Jika dia tidak memiliki sedikit keberanian yang tersisa dalam dirinya, dia pasti sudah pipis di celananya sekarang. Tyson Woods mengizinkanmu masuk ke Bakut, dan kau melakukan hal-hal kotor seperti menggertak anak laki-laki dan memanfaatkan anak perempuan. Ya, kata Covey sambil terus gemetaran. Iya. Harvey mengerutkan kening. Kami tidak akan melakukannya lagi. Covey hampir menangis, sikapnya yang mengesankan terlalu menakutkan. Itu hampir terlalu banyak untuk ditangani tanpa mati. Jika kau membuat kesalahan, kau harus mengakuinya dan kemudian memperbaikinya sesudahnya. Apakah kau mengerti aku? Kata Harvey sambil terus mengetuk meja. Tentu saja. Saya akan menangani semua yang diperintahkan Tuan York kepada saya. Covey tidak akan berani membalas. Orang-orang yang menyentuh ipar perempuanku, potong 1 jari mereka. Adapun yang lain, tampar wajah mereka 100 kali. Kata Harvey santai. Ya. Covey merasa seperti telah diampuni oleh Harvey. Dia segera meraih tangan Bos Hart dan memotong salah satu jarinya. Bos Hart bahkan tidak berani berteriak, dia menunjuk para gangster yang melecehkan Cynthia beberapa saat yang lalu. Para gangster bahkan tidak mencoba untuk membantah dan dengan cepat memotong salah satu jari mereka sendiri. Para gangster lainnya mulai menamparkan wajah mereka sendiri, mereka tidak akan ragu untuk menamparkan diri mereka sendiri dengan kekuatan penuh hingga wajah mereka akan bengkak seperti babi. Beberapa siswa hampir pingsan setelah melihat pemandangan seperti itu. Pada saat yang sama, hati muda mereka ketakutan melampaui keyakinan. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Benar-benar menakutkan. Ayo pergi. Harvey berdiri dan memegang lengan Cynthia, lalu berjalan pergi bersamanya. Siswa lain melihat itu dan mengikuti di belakang mereka dengan cepat sambil gemetar ketakutan.
Meskipun Harvey tidak mengatakan untuk membebaskan para siswa, mereka tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak mengikutinya, mereka akan tamat. Bos Hart memegang jarinya setelah Harvey pergi dan bertanya, "Saudara Chad, siapa pria itu?" Covey berkata sambil air mata mengalir di wajahnya. "Bos dari bosku, menurutmu siapa?" Bab 528. Di luar Dorset Empire KTV, Eddie King berjalan dengan takut-takut ke arah Cynthia Zimmer dalam waktu singkat dan berkata, "Cynthia, kamu baik-baik saja. Aku juga akan berjuang untuk hidup kita." Memikirkan kembali saat Eddie hampir kencing di celana, Cynthia bahkan tidak peduli untuk menatap matanya. "Dibandingkan dengan saudara iparku, kau tidak berarti apa-apa bagiku." "Itu tidak masalah." Ketidaksabaran Cynthia terlihat. Bagaimanapun, mereka adalah anak-anak, dan bahkan sedikit emosi akan terlihat di wajah mereka. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Ekspresi Eddie sedikit memburuk, tetapi dia dengan cepat mengeluarkan key fob yang tampak indah segera setelahnya. "Baiklah, biarkan aku mengantarmu pulang. Aku mengendarai Porsche 718 hari ini." Saat dia berbicara, Eddie menekan tombol pada remote key fob yang dia pegang. Lampu depan Porsche 718 merah terang di dekatnya menyala. Murid-murid lain melihat pemandangan itu dengan takjub. Dia hanya seorang siswa. Seorang siswa mengendarai supercar yang bernilai ribuan dolar benar-benar menakjubkan. Gadis-gadis yang memandang Harvey York dengan kekaguman memandang Eddie dengan cara yang berbeda. Sangat mengesankan mengetahui kapan harus memilih pertempuranmu, tetapi lebih mengesankan hanya untuk menjadi kaya. Ketika dia melihat gadis-gadis itu menjilati bibir mereka dan berlutut, Cynthia mendengus dan berkata, "Jangan repot-repot. Aku naik taksi pulang dengan kakak iparku." Cynthia menyadari situasi di rumah. Kakak ipar yang menumpang ini masih bisa memiliki mobil di Newham, tapi dia mungkin bahkan tidak punya uang untuk membeli plat nomor di Buckwood, apalagi mobil. "Aku menyetir ke sini," kata Harvey sambil berjalan menuju tempat parkir tempat dia memarkir mobilnya. Eddie tidak bisa menahan tawanya setelah melihat sisi mobil Harvey. "Van. Cynthia, kamu tidak berencana pulang dengan ini kan? Kami menggunakan ini untuk mengangkut makanan laut. Jika kamu mendapatkannya, kamu mungkin akan disebut gadis makanan laut mulai sekarang." Para siswa dengan jelas memahami apa yang disiratkan Eddie pada saat itu. Eddie ingin membujuk Cynthia untuk naik mobilnya. Pada saat itu, para siswa yang baru saja melarikan diri dari tempat berbahaya mulai mengoceh. "Cynthia, kamu gadis yang cantik. Bagaimana kamu bisa naik van? Sangat memalukan. Apakah kamu tahu apa yang kamu sebut Porsche 718 dan sebuah van yang diparkir? Sebuah Porsche 718 dan pajak pembeliannya. Mobil ini digunakan untuk mengangkut barang. Baunya, apakah kamu tidak takut bau busuk di tubuhmu? Jika kamu masih bersikeras untuk mengendarai van itu, kami tidak akan bersenang-senang denganmu lagi." Wajah Cynthia berubah sedikit lebih gelap setelah mendengar pendapat para siswa. Dia ingin kembali dengan Harvey, tetapi jika dia disebut gadis seafood dan diolok-olok karena naik van, dia akan kehilangan semua martabatnya. Sekarang ini, perilaku membanding-bandingkan siswa menjadi hal yang serius. Jika Cynthia mengendarai van, dia bahkan mungkin akan diganggu di sekolah di masa depan. Harvey melihat kembali ke Cynthia dan tersenyum pada saat itu. "Hei nak, apakah keluargamu menggunakan ini untuk mengangkut makanan laut? Mengapa kau tidak membawaku ke tempatmu ketika kau luang, sehingga aku bisa mengalaminya sendiri?" Eddie berkata dengan bangga. "Kami punya banyak mobil van. Jika tidak 10, kita harus memiliki setidaknya 8. Aku bahkan bisa mengukur berapa harga van itu dengan mataku." Eddie dengan sombong berjalan menuju van Harvey pada saat itu. "Milikmu cukup baru, seharusnya model baru. Aku akan mengatakan bahwa ini akan menelan biaya sekitar beberapa ribu dolar, mobil ini." Penilaiannya tiba-tiba berhenti dan wajahnya membeku. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apa? Toyota Alphard?
Eddie memang pewaris orang kaya, oleh karena itu dia secara alami tahu jalan di sekitar mobil. Ini bukan sekedar van biasa, para ahli di bidang pekerjaan menyebutnya sebagai nani van. Hanya orang-orang yang benar-benar istimewa dan kaya yang bisa mengendarai van seperti itu. Keluarga Eddie tidak memenuhi syarat untuk memiliki salah satunya. Siswa lain tidak memahami hal ini. Mereka menunjuk ke arah Toyota Alphard dan tertawa. Tuan King, van-nya cukup besar. Kamu bisa menyimpan setidaknya setengah ton makanan laut di sana kan? Bab 529. Diam. Ini bukan hanya sebuah van. Pada saat itu, Eddie King berkeringat dingin di punggungnya. Ayahnya telah menasihatinya untuk tidak menyinggung orang yang mengendarai salah satu dari dua jenis mobil tersebut. Salah satunya adalah Toyota Alphard, yang lainnya adalah Tesla. Alasannya adalah, bahwa orang-orang yang mengendarai mobil seperti itu memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Kakak ipar Cynthia Zimmer tampak semakin misterius di mata Eddie pada saat itu. Perhatikan baik-baik mobil apa ini. Kau harus bertanggung jawab atas omong kosong yang kau semburkan, kau tahu. Harvey York berkata setelah masuk ke mobilnya. Cynthia tahu bahwa itu adalah garis baginya untuk bergerak. Dia tersenyum lebar dan bergegas ke arah Eddie sambil memutar matanya dengan manis dan kemudian duduk di kursi penumpang depan. Toyota Alphard diam-diam meninggalkan tempat kejadian, hanya Eddie yang tersisa di tempat parkir tidak dapat memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Dia tahu bahwa jika dia menyebarkan desas-desus palsu tentang Cynthia, kakak iparnya bisa membuatnya mati. Saat mobil berada di jalan, sangat sunyi tetapi juga cukup stabil. Harvey merasa ada sesuatu yang sedikit aneh, dia menoleh dan melihat Cynthia balas menatapnya dengan kepala kecilnya yang lucu dimiringkan ke samping. Dia menunjukkan tampilan penuh kasih sayang yang lembut. Harvey dibuat terdiam. Meskipun mengatakan bahwa kakak ipar akan memiliki selera yang sama dengan adiknya, Harvey sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Wanita muda ini menatapnya dengan mata itu. Harvey merasa tak berdaya. Berhenti menatap, berbalik. Tidak. Tidak. Aku ingin melihat. Kakak ipar, aku tiba-tiba berpikir bahwa kamu benar-benar tampan. Sangat tampan. Siswa laki-laki paling tampan di sekolah, selebritas, anak muda yang seksi, atau siapapun yang bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu benar-benar pria. Mereka bahkan tidak sebanding. Cynthia tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, Cynthia bergumam pada dirinya sendiri sambil menggulir ponselnya untuk menemukan gambar untuk perbandingan. Itu benar, kakak iparku yang paling tampan. Yang lain bahkan tidak bisa dibandingkan. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Harvey tersenyum sementara wajahnya gelap gulita seperti malam. Wanita muda itu tahu bagaimana mencoba ini padaku. Apa yang dia coba lakukan dengan menyanjungku? Kakak ipar, kamu sedikit terlalu ganas bukan? Kudengar mereka berdua adalah bos geng di Bakut, mereka semua berlutut di depanmu seperti bayi yang patuh. Cynthia penasaran, kakak iparnya sangat mengagumkan namun sangat misterius. Dia menatap Harvey tanpa mengedipkan matanya sekalipun. Anak-anak tidak boleh terlibat dengan urusan orang dewasa. Di Zimmers, mereka semua memperlakukanmu seperti kotoran, terutama kakek Zimmer, Quinn, Zack dan yang lainnya. Tapi aku tahu sekarang. Kakak ipar, kamu bukan hanya orang biasa kan? Kamu tidak bercanda sebelumnya ketika kamu mengatakan bahwa kamu adalah Prince York. Wow. Jika itu benar, kakakku akan sangat memujamu. Bintang-bintang terlihat di mata Cynthia seperti seorang vanggel yang melihat idolanya. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka identitasnya akan terbongkar dengan cara seperti ini. Tapi pasti tidak ada yang akan percaya wanita muda ini kan? Bahkan jika mereka melakukannya, ini akan mempengaruhi studinya di sekolah. Tanpa pikir panjang, Harvey York berkata, Cynthia, kejadian hari ini bukanlah sesuatu untuk dirayakan. Jangan beritahu orang tuamu, dan aku juga akan merahasiakannya untukmu, oke? Tapi lain kali, jangan bergaul dengan apel busuk, aku mengatakan ini untuk kebaikanmu.
Harvey menunjukkan ekspresi serius, Cynthia sama sekali tidak menganggapnya menjijikkan. Matanya berbinar seolah dia menyadari sesuatu, dia kemudian mengangguk sedikit. Benar, kakak ipar. Di mana kamu mendapatkan mobil? Bukankah ini lebih baik dari Porsche-mu sebelumnya? Porsche itu milikmu juga, kurasa. Sepertinya Cynthia akhirnya menemukan kebenarannya. Bab 530. Kita tidak bisa membicarakan ini di depan umum. Tapi untuk bersikap adil, Van itu memang cukup bijaksana, orang yang bukan ahli bahkan tidak akan mengetahuinya. Tak lama kemudian, Van itu tiba di depan distrik tempat rumah kontrakan keluarga itu berada. Namun saat Van itu hendak masuk, Harvey York berhenti. Pemuda yang mengantarkan Van ini tidak pernah pergi, dia dengan hormat mengambil kunci dan pergi dengan Van setelah itu. Di rumah, Simon Zimmer dan Lillian Yates sudah lama menunggu. Melihat bahwa Harvey adalah orang yang membawa Cynthia Zimmer masuk, ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi gelap. Lillian berkata dengan tidak hormat. Cynthia, jangan berjalan terlalu dekat dengan pria ini. Tidak berguna. Simon mengerutkan kening. Mandy, bukankah aku memintamu untuk menjemput Cynthia? Bagaimana kau bisa membiarkan kotoran ini menggantikanmu? Tentu saja, sejak Mandy Zimmer menjadi CEO Silver Nimbus Enterprise, Simon dan keluarganya semakin membenci Harvey. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Harvey menyeret kaki Mandy, kemudian mereka percaya bahwa Harvey bahkan tidak cocok untuknya. Mandy mengerutkan kening dan berkata, "Ibu, ayah, perusahaan baru saja didirikan. Aku tidak punya waktu, jadi aku meminta Harvey untuk pergi. Tapi kenapa kau lama sekali hanya untuk menjemput Cynthia? Bukankah aku memberimu $20 untuk taksi?" Hukuman itu ditujukan kepada Harvey York. Harvey menjawab dengan tenang. "Guru menunda kelas untuk sementara waktu, jadi aku harus menunggu lebih lama lagi." Cynthia mengangguk terus-menerus. "Aku membutuhkan bantuan dengan pekerjaan rumahku baru-baru ini. Guru membantuku dengan pelajaran tambahan." Setelah mendengar ini, Simon dan Lillian tidak banyak bicara. Lillian tersenyum. "Cynthia, apakah kamu terbiasa sekolah di sini? Apakah kamu bergaul dengan teman sekelasmu?" Cynthia menatap Harvey sambil mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Ya, tentu saja, aku senang. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemuda tampan hari ini, aku lebih bahagia dari yang aku kira." Lillian sedikit gugup. "Cynthia, kamu tidak bisa jatuh cinta ketika kamu semuda ini, kamu seharusnya menikah dengan keluarga kaya di masa depan." "Tapi ibu." Cynthia menjadi malu. "Pria yang aku lihat hari ini, dia luar biasa. Dua bos geng di Bakwood itu bertingkah seperti cucunya, dan mobil yang dia kendarai dengan santai adalah Toyota Alphard." Lillian membeku. Seseorang dengan status tinggi. Simon Zimmer mengerutkan kening. Toyota Alphard. Orang biasa bahkan tidak mampu membeli van seperti ini. Ini adalah nani van yang digunakan untuk menjemput anak-anak dalam keluarga. Keluarganya pasti kaya hingga dia bisa mengemudikan van ini. Cynthia, jika ada kesempatan, undang pria itu untuk mantra. Aku akan menjenguknya untukmu. Mereka berceramah kepada Cynthia untuk tidak jatuh cinta, tetapi begitu orang itu dinyatakan sebagai orang kaya, Simon Zimmer tidak peduli tentang putrinya meskipun dia sedang menjalani tahun terakhir sekolah menengahnya. Cynthia menatap mata Harvey York dalam-dalam dan tersenyum. "Ibu, ayah, jangan khawatir. Aku sudah membuat keputusanku. Aku ingin menikahi seseorang seperti Prince York di masa depan. Dia pahlawanku." Prince York. Lillian Yates dan Simon Zimmer saling memandang dan mereka ingat desas-desus tentang Prince York menyukai putri bungsu mereka. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa pria yang ditemui putri bungsu mereka adalah Prince York. Jika demikian, akan lebih baik untuk tidak membiarkan mereka. Jika mereka membiarkan mereka menghubungi satu sama lain secara pribadi, mereka mungkin ayah dan ibu mertua Prince York di masa depan. Suami dan istri menjadi semakin bersemangat dengan pemikiran di kepala mereka. Lillian berkata, "Baiklah, kami tidak akan mencampuri urusanmu. Oh kamu, yang terpenting kamu bahagia. Ayo kemari, ayo makan."
Ada banyak makanan yang disiapkan hanya untukmu.